Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Dan sehat terus. Amin. Dan ini sudah sepertinya kita mau mendekati tengah jalan. Tapi masih ada waktu. Ya, insya Allah. Semuanya insya Allah tetap kita berharap dan berdoa agar kita tiba di puncak dan menurun sampai kepada 1 Syawal. Kita beridul fitri dengan segala kesucian yang kita miliki, dan mudah-mudahan Kiai, saya juga dapat muntakin bela. Insya Allah. Tapi begini, ini sesuatu yang sesungguhnya ada rasa gelisah. Ini Bapak ini. Tapi sebelum saya sampaikan ini kegelisahannya, saya hanya intermezzo, mudah-mudahan ini salah dan ini. Biasanya, kan ini kan dia mau bicara masalah anaknya mau menikah. Tapi sebelum ini unek-uneknya dia sampaikan, saya mengatakan itu rame itu, Pak Kiai. Kalau orang mau akad nikah, itu biasanya kita lihat di atas panggung dipanggil Pak Penghulu ataukah yang mau kasih kawin. Saksi dari pihak laki-laki. Di samping. Saksi dari pihak perempuan. Di samping. Itu semua itu terima itu sampai katanya dicatat di KUA gitu yang begitu. Dicatat. Yang siapa yang mau saksinya dicatat juga kan? Oh, begitu kah? Oh, iya. Tapi yang lucunya, ini saksi yang di 2 orang ini mengalah, Pak, takut. Kenapa dia takut? Nah, dia cuma mau menyaksikan. Coba-coba kok. Kalau tidak digosok. Kau lihat, dia bilang, kenapa? Dia bilang, imam, hei saudara, saya kawinkan engkau. Dengan seorang laki-laki perempuan bernama Siti Merpue. Dengan mas kawin sekian. Tunai karena Allah. Ini saksi 2 orang belum apa-apa, berteriak semua di belakang sah. Yang ramai itu yang di belakang. Akhirnya ini orang baru dibilang yang kasihkan penghulu tanya, bagaimana saksi pertama? Dia juga bilang tidak benar sah. Sudah teriak orang duluan. Saksi Nah, saksi kedua mengikut saya dari setengah sah. Tapi ini sebentar barangkali ada hubungannya barangkali ini. Sekarang begini. Ini Bapak dia bukan boleh dikatakan mengeluh. Karena ini Bapak dia mau kasih kawin anaknya. Anaknya tapi bukannya. Bukannya dipinjamkan. Jadi dia mau menikahkan anak, bukan anaknya. Jadi tanda kutip, apakah anak angkat ataukah anak tiri ataukah anak-anakan? Terserahlah bahasanya. Tapi menjadi masalahnya dia itu tadi. Dia kebingungan untuk menentukan sikap. Jadi dia bilang, jadi bagaimana ini Pak Imam begini? Saya bilang begini saja. Saya juga tidak tahu. Jawab begini, saya tidak tahu saya. Jadi nanti kalau kau mau, nanti kau dengar di RRI. Karena saya mau pergi sama Pak Kiai, dan saya tanya dia. Dia bilang, coba kau tanya dia, apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, yang paling bagus lagi juga, setelah kau dengar di RRI, kau pergi lagi di KUA. Karena bukan anakmu. Karena tidak ada sedikit tali pun yang nyantol sama kamu. Dia nyantol sama kamu itu karena mamanya. Dia nyantol sama kamu. Anaknya mamanya, bukan anaknya bapaknya.
Nah, baru dia nyantol sama kamu, setelah itu mungkin kemanakan. Ataukah dia nyantol sama kamu kenapa? Apakah namanya ambil anaknya orang apa namanya? Bahasa adopsi. Iya. Nah, jadi saya bilang, oh ya, nanti saya tanya sama Pak Kiai. Jadi yang seperti ini kira-kira bagaimana? Iya. Dia mau mendapat pencerahan, supaya dia bersikap, karena dia hanya merasa bahwa, ini katanya saya tidak boleh, nah saya kasih besar. Iya. Bagaimana Min? Ya. Jadi la nikah illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Tidak ada pernikahan tanpa wali. Ya. Iya. Tapi wali juga bukan sembarang wali. Wali juga bukan sembarang wali. Walaupun dia wali kota, itu juga tidak biasa jadi wali nikah. Jadi wali nikah. Belum tentu bisa jadi wali nikah. Karena jurusannya lain. Nah, sekarang siapa yang bisa menjadi wali? Ya. Nah, kalau kita melihat bahwa ada yang disebut dengan wali nasab, ada yang disebut dengan wali hakim. Ada yang disebut wali apa? Wali nasab. Ada wali hakim. Wali hakim. Ada juga wali muhakam. Ada juga wali muhakam. Jadi kalau kita berbicara tentang wali nasab, maka itu ayah. Jadi wali nasab itu satu bapaknya itu anak maksudnya gitu. Bapaknya itu. Yang kedua kalau tidak ada bapak dari bapak berarti kakeknya. Bapaknya. Kakeknya. Kalau tidak ada itu baru mulai kepada saudaranya. Sekandung, seibu, seayah, saudaranya itu yang anak yang mau kawin. Kakaknya atau adiknya. Iya. Ya sudah balik. Kalau tidak ada ya sudah balik. Kakaknya atau adiknya. Atau kalau tidak ada lagi itu boleh pamannya. Saudaranya, bapaknya. Nanti saudara kalau bapaknya dengan kakeknya tidak ada, saudaranya cari saudaranya yang laki-laki. Kalau saudaranya laki-laki tidak ada, baru cari omnya. Om laki-laki. Boleh saudaranya laki-laki seayah dan seibu. Tapi kalau tidak boleh saudara seayah. Oh, lain ibu. Lain ibu. Oh, satu bapak lain ibu. Satu bapak lain ibu. Kalau tidak ada itu boleh paman. Saudaranya bapaknya, tapi laki-laki, makanya pamannya, bukan tantenya. Karena tantenya tidak bisa jadi wali. Tante tidak bisa kah? Tidak bisa jadi wali perempuan. Itu nih, biasa ibu-ibu yang sayang kasih besar itu. Ya kayak kasih besar, tapi tidak. Setengah mati saya gendong dia. Sudah. Wali tadi. Kemudian anak laki-laki dari omnya. Berarti sepupu satu kalinya. Itu boleh. Dan seterusnya. Itu yang berbicara wali nasab. Wali nasab. Kalau semua itu tidak ada, maka itu boleh wali hakim. Semua itu tidak ada, itu wali hakim. Boleh wali hakim. Apa itu wali hakim? Ya yang diangkat oleh pemerintah itu ya berarti wali pemerintah. Siapa itu? Ya KUA. KUA itu dibilang wali hakim kah? Ya mewakili wali hakim KUA. Tapi boleh juga orang agama, tapi itu mewakili wali hakim. Kalau memang tidak ada. Jadi tetap itu yang mengangkat adalah wali hakim. Wali hakim, ya. Sekarang ada permasalahan begini Pak Imam. Ada bapaknya yang seperti tadi itu. Sampai saksinya juga jadi takut. Karena bapaknya tidak mau. Tidak restu. Ada. Oh begitu? Ya. Jadi ada bapaknya. Nah bagaimana kondisinya kalau seperti ini? Bapaknya tidak mau menikahkan karena mungkin dia tidak suka calon suaminya pada seterusnya. Nah penjelasannya saya dikatakan bahwa kalau memang bapaknya karena pertimbangan-pertimbangan yang lain, tidak merupakan pertimbangan agama dan seterusnya, maka itu boleh dinikahkan oleh wali hakim daripada dia melakukan maksiat, daripada dia mencederai keluarga. Nah, istilahnya orang kawin lari dan seterusnya, kabur dan seterusnya. Makanya itu harus salah satu pemahaman antara orang tua dengan anak yang mau dinikahkan. Nah, itu boleh. Tapi kalau umpamanya ada anaknya juga nekat, tidak mau orang tuanya, karena ternyata beda dengan keyakinannya, maka itu anak itu harus ikut kepada
orang tuanya. Kalau tidak lakukan, maka itu tidak sah. Bagaimana? Umpamanya orang tuanya tidak mau. Orang tuanya tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Karena ada alasan. Alasan. Alasannya itu pertama kan dia mengatakan itu tidak satu keyakinan. Tidak satu keyakinan. Makanya tidak boleh. Dan bapaknya yang menolak. Ya, bapaknya karena tidak seiman. Kalau seandainya anak ini pergi dari jalan pintas, pergi menikah kepada wali hakim, maka itu tidak sah karena ada bapaknya, ada wali nasabnya, dan dia tidak mau karena memang pertimbangan syar'i. Jadi kalau dia pergi untuk menikah, karena tidak direstui oleh orang tuanya, tapi dia wali hakim, tapi karena alasannya bapaknya itu jelas karena pertimbangan agama, maka itu nanti biasa walaupun dinikahkan oleh wali hakim. Tapi kalau anaknya itu sudah sepakat dengan calonnya, dan dia juga keyakinan, kemudian itu memang sudah bagus suka betul, maka wali hakim menikahkan itu tak sah walaupun tidak ada dari wali nasabnya, itu boleh. Jadi itu berarti pernikahan itu juga terkadang dilihat dari situasi dan kondisinya. Nah kemudian malah ada yang lain, persoalan wali. Bagaimana kalau pada saat dia lahir itu, tapi ternyata mamanya sudah hamil memang, baru dia menikah. Pada saat dia lahir, siapa yang jadi walinya? Ada lagi dikatakan kira-kira apakah sah pernikahannya dengan kondisi seperti itu? Maka dalam kompilasi hukum Islam itu ditetapkan bahwa itu pernikahannya sah. Satu. Kemudian yang kedua, kalau sudah pernikahannya sah, tidak perlu menunggu lahirnya anaknya. Dan karena dia katakan sah tidak perlu menunggu lahir anaknya, kalau sudah lahir anaknya nanti tidak harus kawin, nikah ulang. Karena ada orang mengatakan nikah ulang. Itu satu pandangan dari kompilasi hukum Islam. Tapi Pak Imam berpendapat, Imam Syafi'i mengatakan orang yang hamil duluan boleh saja dinikahkan pada saat dia hamil, dinikahkan dengan yang menghamili, boleh juga kepada yang bukan menghamili. Itu Imam Syafi'i. Ada lagi Imam mengatakan tidak boleh menikah dengan catatan bahwa boleh dia menikah dengan yang menghamilinya. Kemudian boleh juga dengan bukan yang menghamilinya. Tetapi kalau bukan menghamilinya, setelah menikah itu nanti dia bisa berhubungan kalau sudah lahir anaknya. Jadi kalau dengan demikian berarti di dalam kegiatan ini, dalam nikah ini, urutan-urutan daripada wali ini itu yang harus menjadi pertimbangan. Pertama adalah urutan wali. Kalau ternyata semua urutan wali nasabnya sudah tidak ada, maka boleh dengan wali hakim. Ada lagi, ada wali nasabnya, tapi dia tidak bisa hadir. Mungkin dalam apa kondisinya, tetapi jalannya itu ada restunya. Dia restui anaknya berhubungan, dia restui pernikahannya, hanya dia tidak sempat menghadiri. Maka boleh dengan perwakilan dari keluarganya. Dulu kalau dia perwakilan, makanya sekarang saja pakai perwakilan. Ada walinya di situ. Dia bilang Pak Imamnya yang nikahkan. Tanya kenapa? Saya tidak tahu, saya menikahkan. Biar menjadi Pak Imam. Berarti kan boleh perwakilan. Nah sekarang ada wali nasabnya, tapi berjauhan. Sekarang dia dipersoalkan lagi. Kira-kira kalau berjauhan, dia restui juga, dia setuju, dia tidak larang. Cuma tidak bisa hadir karena mahal tiketnya, bukan termasuk orang mampu. Bolehkah dia merasakan itu perwalian? Boleh, silakan serahkan. Sekarang ini teknologi canggih. Bisa dicerahkan dengan pergunakan HP. Nah itu yang dipakai sekarang. Karena yang terpenting itu kan akad dan didengar. Kalau begitu sekarang berkembang, apakah boleh? Itu
Karena ini kan oke. Dua-dua ini sudah restu. Ya. Nah, cuma ada yang kondisi yang tadi seperti itu, maka perkawinannya, akad nikahnya itu disaksikan dengan apa? Apakah istilah sekarang yang di layar itu? Video ya, call ada di video. Di Zoom apa? Oh ya, dengan nikah dengan virtual. Virtual ya. Itu bagaimana, Kak? Nah, itulah artinya semua persoalan kalau kita sudah melakukan dengan kesepakatan, maka hukum itu rukun nikah sekalipun bisa dipengaruhi dengan teknologi. Artinya karena sudah dengan canggih ini, boleh saja dengan dia mengatakan, ya saya serahkan perlindungan dipakai video call, pakai apa dan seterusnya. Makanya ngotot itu sah. Yang penting karena itu akadnya. Karena sesungguhnya nikah itu kan intinya itu adalah ijab dan kabulnya. Pada semuanya, kalau semuanya jelas, diucapkan juga dengan jelas, penyerahannya juga jelas. Nah itu kan tidak ada masalah. Iya. Nah, justru yang dimaksud Pak Iman tadi yang kadang overkapasitas. Ya. Apa yang overkapasitas? Sudah dihadirkan saksi. Ya. Tapi yang lebih duluan teriak penonton. Makanya kalau saya kakak saya kasih tahu tenang. Kemudian jangan ada yang menjawab sah kecuali saksi. Sama dengan pemain bola. Kipernya belum tahu bahwa bola masuk harus berteriak gol. Padahal wasit belum meniup beritanya karena masih ada di garis. Belum lewat. Jadi biar penonton mengatakan gol, karena wari belum tiup peluitnya, nah itu belum gol. Nah, sama dengan ini akad nikah. Nah, walaupun dia semua penonton yang mengatakan sah, tapi ditanya saksi tidak sah. Kenapa? Dia tidak sebutkan lupa bintinya apa umpamanya dan seterusnya. Sekalipun itu juga tidak tergantung sahnya, tapi itu contoh bahwa semua orang sudah mengerti sah, padahal saksi ditanya sah atau tidak. Ya. Jadi walaupun semua undangan yang hadir mengatakan sah, satu orang saksi mengatakan tidak, ini yang didengar. Sekarang begini, ini sudah terlanjur disinggung juga satu ini. Ya. Jadi contohnya begini. Tidak sedikit kita saksikan di lapangan. Itu biasanya sebelum ijab kabul itu disuruh baca ini, baca itu, baca. Alhamdulillah, baca ayat ini, istighfar, syahadat, segala macam. Yang menjadi masalah juga itu, apakah yang seperti ini yang baca-baca ini, itu dia berada pada posisi mana? Apakah dia itu rukun apa? Rukun nikah, apa segala macam. Kenapa? Karena banyak yang kita lihat di lapangan, dan kita termasuk orang yang ikut merasakan kerisihannya, risihnya itu. Karena begini, syukur-syukur kalau itu dia itu bahasanya bahwa mu'alaf, itu mutlak, ada kekakuan, dalam membaca atau mengucap segala macam. Nah, bahasanya wajangkan begitu. Orang yang pernah kita saksikan, orang yang dua kali dua kali kawin atau ketiga kali, hanya semangat saja, tapi ucapannya semua serba maju mundur. Maju mundur. Malah sebagian mengatakan bahwa 99 real atau 300 berapa rupiah itu tambah seperangkat alat salat, tambahin dia balik dari arsnya baru. Jadi yang sekarang ini ingin juga sedikit sentilan dari Pak Kiai. Hal-hal yang seperti ini, kenapa? Karena kalau dia baca saja ini tadi itu, karena apalagi sekarang dengan adanya apakah peraturan daerah Perda baca Quran, baca Quran nih. Jadi yang mau naik pangkat harus tahu baca Quran, apa segala macam istilah itu. Itu dia tidak bisa. Karena ketidakbisaan ini ada timbul lagi sesuatu yang sangat merisihkan. Kita termasuk sekitar situ, termasuk yang itu. Kalau ini yang dari pihak laki-laki
yang pengantin ini dia baca salah kan namanya biasa saja. Ya. Tetapi ini sudah ditertawa, sudah bisik kiri kanan, maka muncul rasa ketersinggungan. Keluarga dari pihak laki-laki, keluarga dari pihak perempuan, utamanya orang tua. Ini saya punya menantu ini berbaca, ini saya tidak tahu. Akhirnya dibilang temannya, bagaimana bisa jadi imam nanti itu baca saya tidak bisa. Nah, jadi seperti ini nih, bagaimana sebagusnya seperti apa sih? Jadi dalam pernikahan, nikah itu kan juga ibadah. Nah kita sudah komitmen, tidak sudah bahwa yang namanya ibadah ada rukunnya. Kalau rukun tidak terpenuhi berarti itu tidak sah. Nah termasuklah dalam akad nikah. Rukunnya itu kan wali, saksi, ada yang menikah, mahar apa. Tapi bagaimana dengan ucapan itu? Tidak termasuk rukun. Artinya kalau dia tidak mampu, itu bukan. Nah contoh, malah kalimat yang paling kalau ada orang dinikahkan, tuh, saya terima nikahnya ini dengan mas kain, putus-putus. Ditanya sah, tidak sah. Kenapa tidak sah? Wahai putus-putus. Kalimatnya. Oh itu bukan tidak sah. Karena itu tidak disyaratkan bahwa harus sambung apa dan seterusnya. Makanya kan di dalam mengatakan, angkah tukah, saya nikahkan engkau. Pada saat dia mengatakan bahwa babil tu nikah sudah sah, saya terima. Tapi kadang kita persoalkan, tidak sambung. Maunya dia harus lancar. Saya terima karena Siti Zulaiha dengan mas kain 88 kanal. Nah bagaimana kalau orang yang hosah? Itu masih bagus. Bagaimana kalau orang bisu? Nah kalau orang bisu bagaimana? Makanya pakai isyarat. Nah yang begitulah yang kita harus jeda bahwa ada hal-hal yang tidak menghalangi sahnya pernikahan, tapi itu yang ditonjolkan. Tapi begini Pak Kiai, nanti kita sambung. Wah besok malam lagi supaya jelas. Karena saya mau pulang sahur saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.